Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar visualisasi data dengan proyeknya membuat dashboard dengan Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu dan dapat menggunakan dataset, pivot table, dan slicer. Proyek yang akan kita buat adalah dashboard. Dashboard adalah tampilan visual dari informasi yang digabungkan dan diatur pada sebuah layar yang menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Hal yang perlu kita pahami dalam pembuatan dashboard yang pertama adalah dataset. Dataset sederhananya adalah kumpulan data yang akan diolah menjadi suatu informasi. Dan yang kedua adalah pivot table. Pivot table adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk meringkas dan menganalisis data dengan tujuan untuk melihat gambaran ataupun pola dari suatu data. Yang ketiga adalah slicer. Slicer adalah suatu tool yang digunakan untuk menyingkat atau meringkas tampilan dari pivot table. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan mulai membuat dashboard. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengunduh dataset. Teman-teman bisa download dataset di sini, di link ini. Untuk link nanti akan dilampirkan di deskripsi video. Kemudian teman-teman bisa pilih 100 cell record. Ketika diklik, maka nanti proses download dan filenya dalam bentuk zip seperti ini. Teman-teman bisa ekstrak file yang ada di dalam. Nah, untuk mengekstraknya teman-teman bebas mau memindahkan di folder mana. Di sini saya cobakan pindahkan di folder picture, ya, bagian picture. Kemudian di sini ternyata sudah ada, udah terbaca. Saya pilih replace. Oke. Nah, ini dia filenya. Nah, ketika filenya sudah diekstrak, kita buka Microsoft Excel. Kemudian teman-teman bisa buat workbook baru, ya, file, kemudian pilih new, pilih blank workbook. Dan selanjutnya kita lakukan import data, ya, data yang kita download tadi berupa CSV atau CSV. Teman-teman bisa pilih bagian menu utama data, kemudian pilih from test atau CSV. Dan dicari di bagian picture tadi saya simpan, kemudian disalin dengan kata kunci cell. Kemudian pilih import. Oke, ini adalah proses meload. Ya, di bagian sini teman-teman, ya, sini banyak ini button, ya, banyak tampilan. Teman-teman jangan bingung, ya. Di bagian sini file origin ini jenis filenya, ya. Ini kita tidak perlu setting. Nah, di bagian delimiter ini adalah memisahkan kolom yang belum terpisah. Nah, kolom yang belum terpisah itu kita bisa identifikasi polanya. Nah, di sini kita mengidentifikasi menggunakan pola koma. Ya, di sini diaktifin koma. Jadi ketika ada kolom yang bertuliskan koma, ya, yang menggunakan tanda koma, nanti akan terpisah membentuk kolom baru. Oke, ini tujuannya, ya, delimiter, ya, memisah. Kemudian teman-teman bisa pilih load. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Selanjutnya kita akan buat pivot table dengan cara teman-teman bisa klik sheet berikutnya. Di sini di lembar saya ada sheet 3. Teman-teman bisa pilih sheet 3, kemudian dipilih menu insert. Di bagian pojok kiri itu ada pivot table. Kemudian teman-teman diminta untuk milih sumber datanya diambil dari mana. Ini teman-teman bisa arahkan ke sheet 2. Nah, nanti akan muncul ini sheet 2. Kemudian klik A1, ya, arahkan ke A1. A1, ya, nanti akan muncul, ya, tampilan garis berjalan, ya. Kemudian diklik Ctrl A, ya, Ctrl A.
ya, di blok semuanya, nanti akan kebaca kode ini ya, kode filenya ya. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian ini new worksheet atau exciting worksheet. Kalau exciting berarti dia akan dibuatkan table of content atau table pivotnya ya ada di sheet 3. Oke. Kita pilih exciting aja ya, daripada kita buat sheet baru ya. Teman-teman bisa pilih oke. Nah, di bagian ini akan muncul tampilan pivot table field ya. Di sini teman-teman bisa pilih ya, field mana yang akan ditampilkan di dalam table ya, table pivot. Nah, pivot table itu sendiri seperti penjelasan di awal itu adalah meringkas tampilan ya. Jadi tampilan datanya lebih ringkas. Nah, kita akan pilih bagian region. Oke, kita mau lihat total profit juga ya. Jadi ada 2. Nah, jadi dengan region ini kita bisa lihat nih total profitnya berapa. Nah, ini ada table pivotnya. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini kita bisa buat desain untuk dashboardnya ya, atau grafiknya. Teman-teman bisa pilih bagian ini insert, kemudian dipilih ya, nanti kita pilih chart ya. Tapi sebelumnya kita blok dulu datanya ya, data pivot table-nya. Kemudian teman-teman bisa pilih analyze, kemudian pilih pivot chart. Nah, di bagian ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bar ya. Kita mau nampilin tampilan bar, ya, kemudian pilih OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah, tampilan seperti ini kita bisa lakukan pengeditan ya, atau mengubah tampilan. Di sini misalnya kita mau menghilangkan atau menyembunyikan tampilan kode ini ya, kita bisa hide, kemudian nah nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa juga ganti tampilan ini ya, yang ada 1E plus 09 ya, supaya kita cukup mudah membaca datanya. Teman-teman bisa pilih double klik ininya ya, kemudian di bagian ini, di bagian format axis ya, di bagian add option. Nah, ini teman-teman bisa custom ya di bagian display unit. Nah, display unit ini ada 100,000. Nah, di sini kita coba ganti menjadi 1000 ya. Nah, di sini bisa kita cek lagi. Oke, di close dulu. Nah, kita akan tampil dalam pecahan 1000 ya. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah punya chart untuk menampilkan total profit ya dari berbagai region. Kemudian kita bisa menambahkan pivot table lagi ya. Jadi bisa banyak pivot table yang akan bisa kita tampilkan ya di workbook ini. Nah, di sini kita akan coba tambahkan pivot table lagi ya untuk melihat berapa profit dari per unitnya ya. Jadi ini adalah berapa profit dari per region. Nah, sekarang kita mau lihat berapa profit dari per unitnya berapa gitu ya. Nah, caranya sama aja teman-teman ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Pilih insert, kemudian pilih pivot. Kemudian di sini kita tentukan datanya, ambil database-nya dari mana. Ya, ini adalah proses pengambilan database. Oke, ini dihapus dulu. Oke. Nah, di sini diarahkan ke A1 dulu ya. Nanti akan terbaca kode ini ya. Kemudian di Ctrl A. Oke, ini belum kebaca. Oke, ini udah kebaca. Kemudian Ctrl A. Oke, nanti akan berubah ya. Kode yang sebelumnya tadi berubah jadi ini ya. Nah, kemudian di bagian ini jangan dipilih new teman-teman ya. Kalau new itu akan buat dokumen baru ya, atau worksheet baru. Kita pilih exciting aja ya, yang sudah terpakai ya. Nah, nanti akan muncul lagi seperti ini. Kita pilih tadi, kita pilih ini ya, per unit ya. Mana nih data per unitnya? Oke, yang ini kita perlu total profit. Kemudian kita butuh, nah ini ya, item tab ya. Jadi
tipe barang apa aja, kita bisa lihat ya berapa profitnya. Nah ini sudah muncul ya teman-teman. Ini baby food, total profitnya segini ya. Kemudian kita bisa buat lagi ya chart yang baru ya, tapi di sini kita coba gunakan chart pie ya. Teman-teman bisa blok lagi ini ya untuk table pivotnya, kemudian dipilih analyze dan pilih pivot chart. Nah teman-teman bisa pilih di bagian pie, kemudian pilih OK. Nah nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah tampilan seperti ini teman-teman bisa modif ya. Nah sama ya seperti yang tadi, teman-teman bisa hilangkan dulu ini ya, atau di hide. Ya, di sini kita pilih hide saja, hide all fill ya, di tampilannya jadi lebih ini. Nah ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan kita tambahkan slicer ya. Slicer itu untuk sebagai navigasi ya, navigasi untuk mengubah tampilan dashboardnya ini ya. Nah kita coba lihat ya slicer apa yang dapat kita buat. Nah teman-teman bisa klik ini di total ini ya, kemudian diambil analyze. Jadi kita akan lakukan analisis dari chart ini ya, kemudian pilih insert slicer. Nah yang bisa dianalisis dari chart ini kita bisa pilih nih ya. Nah di sini kita akan coba menganalisis berdasarkan ini ya teman-teman ya, order priority ya. Jadi berdasarkan pemesanan yang prioritas kita coba lihat ya. Kemudian OK. Nah di sini kebetulan hanya ada 4 ya untuk order priority-nya ya, 4 jenis ya. Nah ketika kita mengklik salah satu ya dari order priority, maka data yang ada di sini ya pivot dan di tampilan chart itu akan berubah ya. Kita close dulu. Nah, coba kita pilih yang D ya. Nah berubah, ini kita pilih berubah. Oke. Nah berikutnya teman-teman, kita bisa hubungkan nih order priority yang ini ya, slicer ini dengan yang chart pie. Nah caranya gimana? Kita tinggal klik kanan ini ya. Klik kanan slicernya, kemudian pilih report ya, report connection. Nah kita akan lakukan koneksi report ya, kemudian dicentang, pilih OK. Nah ini datanya udah ngelink nih teman-teman. Jadi ketika kita klik C maka datanya berubah ya. Ketika klik M datanya berubah, C datanya berubah, H datanya berubah ya, datanya berubah ya. Nah agar tampilannya lebih simple ya, nggak ada garis-garis, teman-teman bisa Ctrl Alt ya, kemudian di bagian home ya, di sini kita bisa ganti warnanya ya. Misalnya di sini saya mau warna agak kuning ya, atau diganti lagi agak hijau ini hijau pekat. Oke, ini terasa gelap di bagian sini ya. Berarti kita butuh warna terang. Oke, ini tinggal tergantung selera aja ya teman-teman. Nah sini kita coba lihat. Nah gini ya. Oke, ini ada page 1, page 2. Ini tampilan page ini kita bisa ganti ya. Kita pilih normal. Oke. Nah, ini kita coba kecilin aja ya. Nah jadi ini ya, kita diklik datanya berubah. Oke. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk dashboard simple yang dapat kita buat di Microsoft Excel ya. Yang kita pelajari adalah bagaimana cara memvisualisasi data ya dalam project membuat dashboard. Oke, demikian video kali ini. Bila ada pertanyaan silakan menghubungi saya. Terima kasih.